Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin dalam podcast Bisikin Rajak. Bincang asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak, jangan lupa pantengin podcast ini dalam channel YouTube Rajak Hospital Purwakarta. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Juga tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Rajak, kali ini kita kedatangan salah satu dokter spesialis yang praktik di Rajak Hospital Purwakarta. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Langsung aja yuk. Halo dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik banget nih di Ramadan yang penuh ceria dan penuh keberkahan. Iya. Dokter, silakan memperkenalkan diri dulu kepada Hai sahabat Rajak, ketemu lagi dengan saya Rosid Ridho, salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktek di sore hari di Rumah Sakit Abdul Rajak. Hari ini kita akan coba bincang-bincang ya Teh, dengan ngobrol-obrolan yang renyah sambil ngabuburit ya, buat pada saat di Ramadan ini. Lagi lapar-laparnya, lagi ngantuk-ngantuknya, kita ngomongin apa ya enaknya nih ya? Hari ini kita akan membahas tentang sehat selama berpuasa, dokter. Sebenarnya kita kemarin sudah membahas terkait manfaat puasa. Oh iya, yang kemarin sama dokter Tigit itu ya? Betul, dok. Nah, seru ya obrolannya ya. Kita mau membahas lebih dalam lagi nih. Apa manfaat dari puasa tentunya untuk kesehatan? Ya, wah manfaat puasa itu jelas banyak ya. Segala sesuatu yang sudah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sunnah dan di kitab Al-Quran itu pasti banyak manfaatnya. Puasa itu sebagai bagian utama. Kalau kita paling sering itu sebelum kita puasa, kayak misalnya di sosial media itu ada puasa, contohnya ada intermittent fasting gitu ya. Ada puasa sampai puasa, bahkan sampai ada puasa Daud ya, sampai berhari-hari gitu ya, dan puasa Senin Kamis. Nah, puasa itu ternyata nggak cuma di Ramadan aja, puasa itu banyak sekali berkaitan dengan manfaatnya. Yang pertama adalah untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Selama ini kita di keseharian itu pola makan yang kurang baik ya, kita nggak teratur, jamnya tidak teratur, padahal enzim yang keluar di tubuh itu secara irama sirkadian akan keluar secara rutin. Ada jamnya, contohnya enzim-enzim di hati akan keluar pada saat di malam hari, enzim-enzim pencernaan tubuh akan keluar juga berkaitan dengan insulin, ada dengan jam by the time, nah segala macam. Dia akan perbaiki metabolisme tubuh. Yang kedua berkaitan untuk fagositosis. Kita udah paling sering mendengar berkaitan dengan ada sistem makrofag. Jadi ada sistem di dalam tubuh itu ada sistem namanya fagotomi ya. Beberapa penelitian banyak yang jurnal yang sudah dijabarkan di internasional berkaitan dengan manfaat puasa. Salah satunya ketika ada puasa akan ada dinamanya untuk fagosit. Dia akan makan sel-sel kanker atau sel-sel yang sebenarnya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan akan menghindari untuk mencegah resiko kanker untuk berkurang. Makanya ada salah satu di terapi di Jepang atau di China itu untuk metode untuk mengurangi resiko kanker pada pasien-pasien kanker, salah satunya dengan berpuasa atau dengan pengolahan makanannya. Terus yang ketiga adalah untuk psikis. Salah satu ini adalah BDNF atau neurological factor dengan puasa itu akan merangsang. Ternyata dari beberapa riset orang-orang yang berpuasa itu emotional quotient-nya itu akan lebih stabil. Jadi kalau kita puasa kan salah satunya kita misalnya menahan hawa nafsu, menahan amarah, dan menahan makan dan lapar dan minum. Bagaimana si tubuh itu untuk merangsang untuk mental health-nya itu lebih kalau kita di orang Gen Z itu MPJ-nya, mekanisme pertahanan jiwanya itu akan lebih terbangun. Dia akan lebih tough, emosionalnya segala macam. Terus yang ketiga akan memperbaiki berkaitan dengan menghindari pola-pola penyakit yang sering terjadi. Contohnya akan mengurangi resiko terjadinya misalnya sakit jantung, sakit ginjal, atau berkaitan dengan misalnya diabetes mellitus. Seperti kita ketahui ya, di puasa itu ada pola di mana tubuh dipaksa untuk respirasi anaerob supaya membakar lemak yang sementara yang selama ini nggak dibutuhkan. Nah, ada proses namanya gluconeogenesis di sana. Ada pemecahan sumber energi lain selain makan makanan yang di sana. Contohnya misalnya di lemak visceralnya kita, segala macam. Jadinya
puasa itu banyak banget. Jadi kalau dijabarkan mungkin sampai puluhan ya manfaat di puasa. Yang jelas puasa akan membawa manfaat apabila disesuaikan dengan sunnah yang sudah disampaikan yang oleh Rasulullah SAW sudah disampaikan, dengan sahur, bukanya juga tidak hilaf segala macam, dan harus konsultasi jangan lupa untuk ke dokter berkaitan dengan obat-obatan yang misalnya sahabat sehat itu yang selama ini misalnya dikonsumsi iya dikonsumsi, jadinya harus harus sharing ke dokternya, dok saya dapat ini obat ini, kita sehingga ada adjusting dose di sana, dan pola makannya juga dijaga. Jadi jangan lupa ya untuk konsul ke Rumah Sakit Rojak. Iya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalnya ada keluhan selama berpuasa ini bisa langsung datang ke Rajak Hospital Purwakarta. Oke, dokter, tadi kan dokter bilang ternyata manfaat puasa itu bagus juga untuk menghindari penyakit-penyakit jantung, diabetes kayak gitu. Jadi sebenarnya pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit ya seperti itu juga memang dianjurkan puasa ya dok ya, harusnya ya dok? Iya benar sekali, jadinya pasien di jantung yang pertama yang harus kita ketahui dengan puasa lemak-lemak jahat itu akan mengalami degenerasi, dia akan luruh segala macam, otomatis resiko trombosis akan berkurang segala macam, dan berkaitan dengan di puasa itu akan contohnya misalnya ada zat-zat yang buruk seperti kelebihan ureum atau misalnya natrium yang berlebihan itu akan turun, karena akan turun otomatis misalnya di tubuh bisa ada vasokonstriksi karena ada resistensi perifer, akan lama-lama akan jadi vasodilatasi karena tubuh akan mengalami namanya pembersihan untuk di tubuhnya, detoksifikasi tersebut. Dokter. Jadi malah sebaliknya, malah lebih bagus ya dok ya? Iya, cuman ingat baik-baik kita harus sahur dan bukanya harus benar-benar terukur dan harus dengan konsultasi. Jadi ya jangan sampai bukanya kita hilaf, misalnya makan kita puasa 14 jam, buka 14 menit, cuman itu kita makan semuanya tuh dari sate marangi ya, sop kikil, semuanya kita makanin soalnya dari dok, soalnya pada saat berbuka itu ya kita tuh kalap dok memang. Jadi pengennya tuh ya apa aja gitu kita makan ya. Banyak juga dari beberapa sahabat Rajak tuh pengen tahu nih dok, gimana sih cara mengatur porsi makan pada saat kita puasa dok. Jadi dan komposisi makanannya juga apa aja nih dok yang harus kita persiapkan dalam puasa ini dok. Jadi yang harus diingat ketika puasa jangan sampai ada nutrisi yang hilang, ada makro-mikronutrien yang harus hilang atau elemental mineral yang harus kita perhatikan. Puasa prinsipnya adalah tetap 4 sehat 5 sempurna ya, dengan 50% karbohidrat. Jangan lupa karbohidratnya kalau bisa karbohidrat kaum yang kompleks. Contohnya ada oatmeal, beras merah, atau misalnya gandum ya. Terus 25% diambil dari protein. Jangan sampai kita makan karena pengen makan martabak, semua protein nggak ada tuh kita makan martabak. Nah, sahabat Rojak, jangan lupa serat adalah yang paling penting. Kadang orang berpuasa itu kita lupa makan serat, pengennya makannya lahap, entah itu soto Betawi ya, yang di atau misalnya apa namanya sate bawah yang terkenal tuh di sate kolong, ya sate kolong tuh nggak ada belum. Nah itu tetap harus makan sayur-sayurannya dan jangan lupa minum air putih harus terlengkapi atau 8 gelas seharinya dengan pola 242 yang paling kita. Apaan tuh dok 242? 242 bukan 212 ya, Wiro Sableng. 242 itu adalah 2 pada saat sahur, 2 gelas maksudnya? 2 gelas atau 2 gelas 200 ml ya, gelas minum pada saat sahur, 4 gelas menjelang dari Isya menjelang sampai dengan tarawih kita mau menjelang tidur, dan 2 saat kita berbuka. Dan sehingga terpenuhi tuh, sehingga kalau misalnya tuh literannya kita bisa memenuhi tuh sekitar 2.000 sampai 2.500 bisa terpenuhi. Sehingga jangan sampai dehidrasi itu kurang. Ketika kita dehidrasi, otomatis puasa kita kualitasnya juga berkurang. Sehingga keberkahan dan nilai makna dari Ramadan itu kita bisa dapat. Nanti kita jadi mageran, tiduran, kan tidur juga ibadah. Padahal jangan lupa sahabat Rojak, akan lebih baik dengan puasa kita juga mengisi dengan waktu-waktu ibadah. Misalnya dengan seperti celoteh kayak gini ya Teh ya. Iya, ini termasuk ibadah. Teh juga hari ini kok semangat sekali nih. Tadi pagi menunya makannya apa nih kira-kira? Tadi pagi saya, ya itu tadi sate. Sate ya? Sate apa? Sate marangi, sate padang? Sate ayam aja. Sate ayam. Karena kalau sate marangi subuh-subuh jarang sih dok. Oh iya, oh berasa.
Saya belinya di mana tuh teh? Iya. Oh, malah nggak ngalor ngidul kita jadi bukan bahas kesehatan malah kita jadi food blogger ya. Nah, Tuh. kalau makan kayak sate gitu nggak apa-apa tapi dok. Oh ya, sebenarnya satu yang harus kita balik lagi ya, tubuh itu butuh keseimbangan di sana. Pada saat berbuka jangan lupa tuh, jangan sampai kalap. Pada saat sahur idealnya hindari makan makanan yang gorengan dan tinggi minyak. Karena apa? Satu, dia bahkan bikin haus ya. Nanti pada saat siang kita udah haus nih menjelang ini kan. Ini haus banget loh dok. Iya, iya. Rasa sih. Iya, haus banget, terus akan minyak dan esensinya jadi nggak dapet tuh, jadinya buat sehat. Nah, yang kedua harus makan secara bertahap pada saat berbuka terutama. Jangan kita langsung kita makan, blok langsung makan semuanya itu ya. Dari donatnya, semuanya nggak boleh nyebut merek ya, segala macam. Makan makanan yang manis-manis, segala macam. Akhirnya kita langsung makan semuanya, makan berat. Nah, kalau sate-sate itu jangan lupa ada serat, ada proteinnya juga kita dapat, karbohidrat juga harus ada lengkap di sana. Jadinya jangan mulu-mulu, jangan sate dan tetap hindari lemak jahat seperti lemak-lemak yang sate yang ada gajinya itu harus kita hindari itu, dok. Ya. Jangan sampai Aunty ini nanti kebablasan tuh makan satenya karena menjelang imsak langsung 10 tusuk langsung tarik langsung blek gitu ya. Tapi tadi kayaknya ada buah-buahan juga sih dok yang masuk. Ada semangka sih. Semangka ya. Tadi di barang semangat kakak gitu. Semangat kakak gitu. Oke, dokter, tadi kan dokter sudah menyinggung terkait asupan cairan yang 242 itu kan dok ya. Nah, itu bagaimana dok kita mengatur minum atau asupan cairan pada saat kita berpuasa itu memang benar-benar sesuai yang disarankan dalam ilmu kesehatan gitu dok. Seperti misalnya kan 1 liter satu hari harus 2 liter. Iya. Nah itu gimana dok? Ya bener banget nih sahabat Rajak. Jadi walaupun kita lagi puasa, walaupun kadang tuh orang tuh misalnya, saya nggak mau sahur nih, nggak mau sahur, kan saya masih kuat kok. Jangan lupa tubuh itu punya limit ya, limit lifespan-nya dia segala macam. Ketika sahur itu disunahkan sama Rasulullah pasti ada maknanya. Nah ketika orang itu kurangan dehidrasi, kurangan cairan, yang pertama puasanya itu bakal kurang berkah. Satu, nggak ada pahalanya. Yang kedua, makna dari ibadahnya nggak dapet tuh. Jadi cuma tidur, mageran, segala macam. Sehingga nggak bisa baca Quran, tadarus, misalnya ngoceh-ngoceh bermanfaat kayak kita gitu ya. Jadi berarti orang ahli surga berarti ya. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi kedua, dia bakal mageran. Yang paling simpel kita lihat berkaitan dengan pola pipisnya kita. Ketika orangnya itu misalnya dehidrasinya kurang, otomatis pipisnya akan kelihatan jadi kuning keruh atau misalnya kuning kayak seperti teh. Ketika dia bagus kualitasnya biasanya hampir jernih, hampir menyerupai berkaitan dengan air putih apa yang dia minum. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang pasti tubuhnya juga akan terasa lebih fit karena puasa itu tentunya memberikan kesehatan buat lahir dan batinnya kita. Oke dokter, banyak juga sahabat Rajak yang nanya ke Onti dok. Nanya Onti gitu ya. Onti. Nah dok, gini katanya dok, kan kita lagi puasa nih dok, tapi masih boleh nggak sih kita ngopi gitu dok? Itu kan juga cairan kan dok. Nah tapi gimana menurut kesehatan? Ya jadi sebenarnya kopi itu sebenarnya bagus ya, dianjurkan pada American Heart Association untuk 1 gelas per harinya. Tetapi yang perlu diingat, kopi diperbolehkan pada pertama orang yang sehat, yang kedua berkaitan dengan orang yang tidak punya resiko misalnya sakit jantung atau sakit ginjal ketika beli nggak boleh. Dan sebenarnya kopi ataupun teh itu akan merangsang untuk diuretik. Jadinya misalnya kita orang normal aja, misalnya kita lagi nggak berpuasa, ketika kita minum kopi akan jadi bolak-balik pipis nih. Apalagi ketika orang berpuasa, nanti dia akan jadinya lebih cenderung jadi dehidrasi dibandingkan orang yang tidak ngopi. Jadi sebenarnya ngopi itu boleh, cuman ketika setelah misalnya biasanya pada saat breakfast atau misalnya pada saat makan pagi, dipindahkan pada saat malam hari atau setelah misalnya setelah pulang tarawih, misalnya kita mau tadarus, mau baca Quran, mau tilawah Al-Quran dengan minum kopinya pada saat malam. Cuma nanti jadinya nggak tidur ya. Jadinya sebenarnya tinggal teman-teman sahabat Rajak itu mengatur pola hidupnya. Jadinya bagaimana supaya puasanya itu jadi berkualitas. Jadinya sebenarnya inti dasarnya kopi dan teh itu kalau saya ya, terserah orang, jadinya kurang dianjurkan karena akan merangsang diuretik. Apalagi pada pasien-pasien dengan status hidrasinya kurang bagus, misalnya minumnya kurang bagus gitu. Dokter, last but not last.
Oke, Last but not least. Ya. Nah, last but not least. Oke. Dokter, gimana nih cara kita buat tetap semangat berpuasa? Mitos atau fakta, dokter ya? Saat kita berbuka puasa, nggak boleh minum minuman dingin. Mitos atau fakta selanjutnya, lansia dan ibu-ibu hamil itu nggak boleh berpuasa, itu mitos atau fakta? Itu jelas jawabannya tuh. Puasa itu akan memperparah gejala mah, itu mitos atau fakta? Selalu peduli dengan senyum dan tulus hati untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.